Kepulauan Indonesia, dengan pemandangannya yang indah dan rempah-rempahnya yang eksotis, selalu memikat dunia. Dari cengkeh yang harum hingga pala yang langka, kekayaan alam ini menjadi magnet bagi para penjelajah dari seluruh penjuru dunia. Pada abad ke-16, terdorong oleh daya pikat cengkeh, pala, dan merica, bangsa Eropa memulai perjalanan ambisius ke timur. Mereka berlayar melintasi lautan yang luas dan berbahaya, dengan harapan menemukan kekayaan yang tak terbayangkan. Portugis adalah yang pertama tiba, mendirikan pijakan di Malaka pada tahun 1511. Kehadiran mereka menandai awal dari keterlibatan Eropa selama berabad-abad di Nusantara. Tak lama kemudian, kekuatan Eropa lainnya menyusul. Spanyol datang, berusaha membangun jalur perdagangan untuk rempah-rempah berharga yang harganya sangat mahal di pasar Eropa. Inggris dan Belanda datang, ingin sekali menantang Portugis dan Spanyol untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Nusantara, dengan sumber daya yang luas dan lokasi yang strategis, menjadi medan pertempuran ambisi Eropa. Kedatangan Belanda khususnya akan memiliki konsekuensi yang mendalam dan langgeng bagi Nusantara. Pada tahun 1602, perusahaan Hindia Timur Belanda, sebuah perusahaan perdagangan yang kuat yang didirikan oleh pemerintah Belanda, didirikan. VOC, begitulah sebutannya, diberikan monopoli atas perdagangan Belanda di Asia, dan memiliki wewenang untuk mengobarkan perang, merundingkan perjanjian, dan mendirikan koloni. Panggung telah diatur untuk era baru dalam sejarah Nusantara, yang akan melihat Belanda bangkit menjadi kekuatan dominan, membentuk nasib rakyat Indonesia selama berabad-abad yang akan datang. Dengan kedatangan bangsa Eropa, Nusantara tidak hanya menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, tetapi juga medan pertempuran politik dan militer. Persaingan sengit antara kekuatan-kekuatan Eropa ini akan mengubah wajah Kepulauan Indonesia selamanya. Dari Portugis hingga Belanda, setiap kekuatan Eropa meninggalkan jejak yang mendalam di Nusantara. Mereka tidak hanya membawa perubahan ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya, yang dampaknya masih terasa hingga hari ini. Kedatangan Belanda, khususnya, akan memiliki konsekuensi yang mendalam dan langgeng bagi Nusantara. Pada tahun 1602, perusahaan Hindia Timur Belanda, sebuah perusahaan perdagangan yang kuat yang didirikan oleh pemerintah Belanda, didirikan. VOC, begitulah sebutannya, diberikan monopoli atas perdagangan Belanda di Asia dan memiliki wewenang untuk mengobarkan perang, merundingkan perjanjian, dan mendirikan koloni. Panggung telah diatur untuk era baru dalam sejarah Nusantara, yang akan melihat Belanda bangkit menjadi kekuatan dominan, membentuk nasib rakyat Indonesia selama berabad-abad yang akan datang. Dengan kekuatan militer dan ekonomi yang besar, Belanda berhasil menguasai sebagian besar kepulauan Indonesia, mengubahnya menjadi salah satu koloni terkaya di dunia. Namun, dominasi ini juga membawa penderitaan bagi banyak penduduk asli, yang harus menghadapi eksploitasi dan penindasan. Perusahaan Hindia Timur Belanda dipersenjatai dengan piagam dari pemerintah Belanda, dan didorong oleh pengejaran keuntungan, tidak membuang waktu dalam membangun dominasinya di Nusantara. Mereka pertama kali membangun pijakan di Batavia, Jakarta saat ini, pada tahun 1619, yang menjadi basis operasi mereka di wilayah tersebut. Fokus awal VOC adalah mengamankan kendali atas perdagangan rempah-rempah. Mereka menggunakan kombinasi praktik perdagangan yang cerdik, kampanye militer yang kejam, dan aliansi strategis dengan penguasa lokal untuk mencapai tujuan mereka. Mereka membuat perjanjian dengan penguasa lokal, seringkali menggunakan kekuatan militer superior mereka untuk menekan mereka agar menandatangani perjanjian yang memberikan hak perdagangan eksklusif kepada VOC. Namun, ambisi VOC melampaui sekadar perdagangan. Mereka berusaha untuk membangun monopoli penuh, mengendalikan tidak hanya produksi, tetapi juga distribusi rempah-rempah. Mereka memberlakukan peraturan ketat pada petani lokal, menentukan apa yang boleh mereka tanam, dan berapa banyak yang boleh mereka hasilkan. Ini menandai awal dari perusahaan kolonial Belanda di Indonesia. Sebuah sistem yang didorong oleh eksploitasi ekonomi, dan ditandai dengan penindasan sistematis terhadap rakyat Indonesia. Kehidupan penduduk asli di bawah pemerintahan kolonial Belanda adalah kehidupan yang penuh kesulitan dan penindasan. Belanda memberlakukan sistem yang dirancang untuk mengambil kekayaan maksimum dari Nusantara, dengan sedikit memperhatikan kesejahteraan penduduknya.
Kerajaan dan Kesultanan Nusantara yang dulunya merdeka secara bertahap, berada di bawah kendali Belanda. Penguasa mereka direduksi menjadi boneka atau dipaksa ke pengasingan. Belanda menerapkan sistem kerja paksa yang dikenal sebagai Kulturstelsel atau sistem tanam paksa pada abad ke-19. Di bawah sistem ini, petani Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman komersial seperti kopi, gula, dan nila di sebagian tanah mereka. Tanaman ini kemudian dijual untuk keuntungan besar di pasar Eropa, sementara petani Indonesia yang bekerja tanpa lelah menerima kompensasi yang sedikit. Sistem tanam paksa memiliki dampak yang menghancurkan bagi masyarakat Indonesia. Ini mengganggu praktik pertanian tradisional, yang menyebabkan kekurangan pangan dan kelaparan. Ini menciptakan sistem ketergantungan ekonomi, menjebak petani Indonesia dalam siklus kemiskinan dan hutang. Selain itu, sistem ini mengikis tatanan sosial masyarakat Indonesia, karena struktur kepemimpinan tradisional dirusak dan digantikan oleh pejabat yang ditunjuk Belanda. Bagian 4. Benih perlawanan, pemberontakan awal melawan perusahaan Hindia Timur Belanda. Terlepas dari sifat penindasan pemerintahan Belanda, rakyat Indonesia tidak pernah sepenuhnya menerima dominasi asing. Mereka terus mempertahankan identitas dan budaya mereka, meskipun di bawah tekanan yang luar biasa. Sepanjang abad-abad pemerintahan kolonial, perlawanan membara di bawah permukaan, terkadang meletus menjadi pemberontakan terbuka. Pemberontakan ini seringkali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan kolonial yang menindas. Pemberontakan awal ini, meskipun seringkali terlokalisasi dan akhirnya tidak berhasil, menunjukkan semangat gigih rakyat Indonesia dan kerinduan mereka akan kebebasan. Mereka adalah cerminan dari tekad yang tak tergoyahkan untuk melawan penindasan. Salah satu pemberontakan tersebut adalah pemberontakan Trunojoyo, yang terjadi dari tahun 1674 hingga 1681 di Jawa. Pemberontakan ini menjadi simbol perlawanan yang kuat. Itu dipimpin oleh Trunojoyo, seorang pangeran Madura. Trunojoyo adalah sosok yang karismatik dan mampu menginspirasi banyak orang untuk bergabung dalam perjuangannya. Trunojoyo mengumpulkan dukungan dari berbagai kelompok yang tidak puas, termasuk petani yang terbebani oleh pajak dan bangsawan Jawa yang membenci erosi kekuasaan mereka. Dukungan ini memberikan kekuatan yang signifikan bagi pemberontakan. Pemberontakan tersebut menimbulkan ancaman yang signifikan bagi Belanda, tetapi akhirnya dipadamkan setelah bertahun-tahun pertempuran. Meskipun begitu, semangat perlawanan tetap hidup di hati rakyat. Pemberontakan penting lainnya adalah Perang Padri, yang terjadi dari tahun 1803 hingga 1837 di Sumatera Barat. Perang ini memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat setempat. Konflik ini dipicu oleh ketegangan agama antara faksi Padri, yang berusaha untuk memurnikan praktik Islam, dan adat tradisional, atau penganut hukum adat. Ketegangan ini mencerminkan perbedaan pandangan yang mendalam dalam masyarakat. Belanda mengeksploitasi konflik ini untuk memajukan kepentingan mereka sendiri, akhirnya campur tangan secara militer, dan menaklukkan wilayah tersebut setelah beberapa dekade peperangan. Intervensi ini memperkuat cengkeraman kolonial mereka. Pemberontakan awal ini, meskipun akhirnya tidak berhasil dalam mengusir Belanda, penting dalam beberapa hal. Mereka adalah bukti dari keberanian dan ketahanan rakyat Indonesia. Mereka menunjukkan kerentanan kekuatan Belanda dan menginspirasi generasi mendatang untuk melawan pemerintahan kolonial. Semangat perlawanan ini terus hidup dan menjadi warisan yang berharga bagi bangsa Indonesia. Bagian 5. Hindia Belanda, kolonialisme di bawah kerajaan Belanda. Pada awal abad ke-19, perusahaan Hindia Timur Belanda dibebani oleh korupsi dan inefisiensi, berada di ambang kebangkrutan. Perusahaan ini, yang pernah menjadi kekuatan dominan dalam perdagangan rempah-rempah, kini menghadapi tantangan besar yang mengancam kelangsungan hidupnya. Pemerintah Belanda turun tangan, membubarkan VOC pada tahun 1800, dan mengambil kendali langsung atas koloninya di Nusantara. Langkah ini menandai perubahan besar dalam cara Belanda mengelola wilayah kolonialnya. Ini menandai awal era baru dalam kolonialisme Belanda, yang ditandai dengan keterlibatan pemerintah yang lebih besar dan pendekatan eksploitasi yang lebih sistematis. Pemerintah Belanda mulai menerapkan kebijakan yang lebih terstruktur untuk memaksimalkan keuntungan dari koloni mereka. Di bawah kerajaan Belanda,
Eksploitasi sumber daya Nusantara semakin intensif. Tanah-tanah subur dan kekayaan alam Indonesia menjadi target utama untuk dieksploitasi demi keuntungan ekonomi Belanda. Sistem tanam paksa, yang diperkenalkan pada tahun 1830, memaksa petani Indonesia untuk menanam tanaman komersial demi keuntungan kas Belanda. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa Belanda mendapatkan hasil maksimal dari tanah jajahannya. Sistem ini, meskipun menguntungkan bagi Belanda, memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi rakyat Indonesia, yang menyebabkan kemiskinan yang meluas, kelaparan, dan kerusuhan sosial. Banyak petani kehilangan tanah mereka, dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk. Belanda juga memperluas kendali teritorial mereka selama periode ini, memperkuat cengkeraman mereka di berbagai wilayah di Nusantara. Mengobarkan serangkaian perang untuk menaklukkan kerajaan dan kesultanan independen yang tersisa. Perang ini seringkali brutal dan berdarah, menunjukkan tekad Belanda untuk menguasai seluruh wilayah. Perang Aceh, dari tahun 1873 hingga 1913 di Sumatera Utara misalnya, adalah konflik yang berlarut-larut dan berdarah yang menunjukkan kebrutalan kolonialisme Belanda dan perlawanan sengit yang ditimbulkannya. Perang ini menjadi simbol perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan. Terlepas dari kesulitan yang mereka hadapi, rakyat Indonesia terus melawan pemerintahan Belanda, menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa, meletakkan dasar bagi gerakan nasionalis yang pada akhirnya akan mengarah pada kemerdekaan. Perjuangan panjang dan penuh pengorbanan ini akhirnya membuahkan hasil dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.